Ini adalah produk demo dari dashboard, mail dashboard untuk tim Telenesia. Di sini kami dari CPDA 04 kami ingin menunjukkan sedikit dan singkat bagaimana cara penggunaan dashboard ini. Jadi di sini nama saya Mikael Makabi. Saya akan menjelaskan mengenai navigasi dan penggunaan dasar yang perlu diketahui. Nah, di sini kita lihat pertama di sini ada logo Telenesia. Ini nama dari halamannya. Dan ini nama tim kami. Nah, di sini insight singkat yaitu ada learning progress, ada intern progress, dan ada job milestone progress. Nah, ini akan kita lihat lagi lebih lanjut pada dashboard yang details. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu dari dashboard details yang kita inginkan. Contohnya di sini kita ambil student management magang. Dia akan berpindah ke dashboard student management magang. Juga bisa diperhatikan kita berada di halaman ke-8 saat ini. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja yang berada di dalam data dari dashboard student management magang. Nah, untuk pergantian isi datanya, kita bisa lakukan seperti ini. Klik edit, lalu kita akan masuk ke sini. Pilih salah satu dari chart atau bagan yang kita inginkan untuk kita ubah datanya. Misalnya kita pengen yang ini, dari target progress magang. Kita akan klik yang ini, sumber data atau data source. Kita akan klik, dan kita bisa pilih data yang mau kita pakai. Jika tidak ada data yang kita inginkan di sini, kita bisa tambahkan data. Tambahkan data, dia bisa gunakan Google Spreadsheet atau kita upload file CSV-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian refresh data. Nah, di sini kita lanjutkan. Kita akan tutup dulu yang data. Refresh data. Di sini ada tombol refresh. Selain itu, ini juga sudah diatur secara otomatis untuk refresh setiap 1 kali dalam 1 jam. Jika kita ingin langsung refresh tanpa menunggu 1 jam, kita bisa klik ini. Maka datanya akan refresh, semua data dari sini yang akan refresh juga berdasarkan sumber data yang tadi. Jika sumber data yang tadi baru saja di input data yang baru. Oke, selanjutnya saya Dendi akan menjelaskan tentang filter data. Salah satu salah satu fitur yang sangat bermanfaat ketika ingin menggali informasi yang spesifik terkait beberapa variabel ataupun indikator-indikator yang spesifik. Salah satu tanda yang bisa difilter adalah terdapat panah ke bawah. Seperti ini, variabel nama peserta terdapat panah ke bawah. Begitu pula dengan tipe pertemuan itu ada tanda ke bawah. Caranya bagaimana? Tinggal klik saja menu ini. Nah, di sini terdapat list peserta. Nah, jika ingin memilih peserta yang spesifik, kita bisa uncentang dulu semuanya dengan cara klik centang paling atas. Lalu kita bisa pilih filter ataupun nama peserta yang ingin kita bandingkan misalnya. Klik ada centang di kotaknya. Misalnya kita akan membandingkan 3 peserta. Klik sembarangan di luar tempat. Nah, ini secara otomatis ataupun meloading akan memfilter hanya 3 peserta itu saja. Lalu jika ingin memfilter tipe pertemuan, ya tinggal pilih saja misalnya. Seperti hal yang tadi. Lalu bagaimana jika ingin kita akan mereset ataupun kembali ke defaultnya? Klik saja reset di bagian atas ini. Secara otomatis nanti filternya akan kembali ke awal ataupun tidak ada filter sama sekali. Untuk dashboard lainnya itu sama. Misalnya di halaman 6 itu di SPV feedback terdapat data res juga. Tandanya ada panah ke bawah, itu artinya bisa difilter. Kita klik saja. Nah, kita bisa melakukan filterisasi untuk tanggal. Jadi tim Telenesia bisa membandingkan batch yang dulu dan yang sekarang, atau yang sekarang dengan beberapa batch sebelumnya juga. Sama halnya di sini ada terdapat mentor dan peserta yang bisa difilter. Tandanya ada panah ke bawah. Dan jangan lupa jika sudah selesai ataupun tidak ingin memfilter, klik reset di bagian atas ini. Terima kasih, semoga membantu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Arum Putri Niarsi.
salah satu anggota dari CPDA 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengcustomize graph yang ada di chart-chart pada dashboard ini. Di sini ada terlihat ya, ada beberapa jenis chart. Di sini ada chart, line chart, dan bar chart. Dan di sini juga ada control bar ya, yang gunanya untuk memfilter metrik-metrik yang ada di dashboard. Dan di sini ada juga scorecard yang menampilkan satu nilai metrik, baik itu secara kumulatif maupun rata-rata. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan control bar pada dashboard. Untuk menambahkan control bar dalam dashboard, di sini kita bisa mengklik add control di sini. Di sini kita bisa pilih beberapa control bar yang bisa disesuaikan dengan data yang kita punya. Di sini untuk control bar yang ada di dashboard ini dipilih menggunakan drop down list yang nantinya akan membentuk list-list sesuai dengan metrik yang dipilih. Di sini ada list dari nama pesertanya karena di sini bentuknya drop down, dan di sini control field-nya itu berbentuk metriknya itu nama peserta. Jadi list-list yang akan muncul adalah list-list dari nama peserta yang mengikuti batch ini gitu. Dan di sini juga ada control bar yang berisi nama-nama mentor yang ada di program ini. Di sini ada 3 mentor, dan jenis control bar yang dipilih dalam control bar ini adalah drop down list dengan control field-nya adalah mentor. Dan di sini ada beberapa nilai scorecard yang bisa terlihat. Di sini ada nama peserta, mentor, target 30%, 35%, 40, 45 sampai 50. Dan di sini kita bisa mengotak-atiknya atau men-settingnya dengan cara mengklik sebelumnya bisa kita tambahkan di sini add chart ya. Add a chart, dan di sini kita bisa pilih 2 model dari scorecard-nya. Di sini bisa pilih yang paling pertama aja gitu ya. Sini, nah, oke, misalnya seperti ini. Oke. Nah, di sini karena matriks yang secara default dimasukkan, di sini ada record count, di mana record count yang dimaksud adalah record count dari jumlah nama peserta, maka di sini akan muncul sebanyak 15 pada scorecard-nya. Namun jika kita memilih metrik yang lain gitu ya, misalnya kita pilih nama peserta, nih kita bisa pilih nama peserta, lalu di sini kita bisa agregasinya itu bisa count distinct untuk menampilkan jumlah peserta yang ikut dalam batch ini. Begitu pula dengan scorecard mentor target 30-50%. Hanya berbeda dengan metrik yang digunakan dan agregasi yang dipilih gitu. Oke, sini kita hapus. Untuk memilih chart atau merubah bagaimana chart itu, kita bisa untuk menambah kita bisa klik add chart di sini. Seperti tadi kita menambahkan scorecard, lalu bisa pilih chart-chart yang ada pada pilihan ini gitu ya. Di sini ada bar chart, pie, Google Map, line, bahkan kita bisa membuat scatter plot di sini. Dan untuk di sini ditampilkan bar chart gitu ya. Dan di sini dimensi yang dipilih itu bisa disesuaikan dengan insight apa yang mau kita sampaikan. Di sini nama peserta dan metriknya itu target ketercapaian target pesertanya gitu. Dan di sini dipilih sum. Kita juga bisa mengubah di sini kita bisa sum agregasinya, kita bisa gunakan sum, average, count distinct atau dan lain sebagainya. Itu bisa disesuaikan dengan tujuan insight apa yang kita ingin lihatkan gitu ya di sini. Dan untuk merubah misalnya ini berbentuk tadinya kan bar chart, kita rubah menjadi line chart, kita bisa pilih, kita bisa property, terus di style di sini di kanan, dan di kanan di sini kita bisa pilih beberapa chart yang ada. Misalnya kita pilih line. Nah, ini loading, jadi kita bisa
rubah chart, customize warna yang digunakan dalam chart itu di menu style dan setup di sini gitu. Nah, di sini muncul saat kita pilih line ini ya. Ini terpilihnya ini. Nah, akan berubah chartnya yang tadinya bar chart biasa akan berubah menjadi seperti ini gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Halo semuanya, aku Rahma. Jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang interaktivitas. Kita langsung aja bagaimana kita berinteraksi dengan bagan dan chart-chart. Sebagai contoh, di sini kita ke presentasi kelas intensif. Sebagai contoh di sini ada tabel pivot, terdapat headmap. Di sini mungkin kita lihat secara sekilas, kita lihat statis, tapi sebenarnya kita bisa scroll ke bawah agar tampilnya lebih kaya gitu. Terus kemudian kita juga bisa hover, di mana kita bisa lihat jumlahnya gitu yang pengen kita lihat. Misalkan di pertemuan mentoring yang ke-7 untuk sesi yang pertama itu yang hadir aktif pada 13 orang, yang tidak hadir 1 orang, dan yang hadir pasif hanya 2 orang. Semakin gelap warnanya, semakin banyak orang yang berada di status tersebut. Kita mulai dari bar chart terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita klik salah satu dari barnya, misalkan kita mau klik di bagiannya Doni di kelas intensif. Kalau misalnya kita klik, itu secara langsung dia bakal ada filter tersendiri dan tanpa mengeklik si filternya. Jadi dia membentuk insight dari si Doni ini untuk kelas intensif hadirnya seperti apa. Dan di sini kebetulan dia hadir terus, hanya sekali yang hadir pasif. Terus kita balik lagi dashboard nilai peserta. Jadi untuk dashboard nilai peserta sendiri dia ada semacam garis batas di mana ini adalah rata-rata nilai dari semua peserta. Jika kita lihat semakin dia di bawah garisnya, maka dia nilainya di bawah rata-rata, begitu juga sebaliknya. Dengan kita hover, kita bisa lihat juga berapa sih rata nilai dari peserta tersebut. Kalau mau kembali ke halaman awal bisa diklik back overview. Seperti itu dari saya.